Siapa ini mastermind yang menceritakan keadaan-keadaan sehingga politik nasionalnya ya dikacau balau gitu. Pemilu kada ini kontes kedaerahan. Eskalasinya pasti akan kenceng, tidak sama dengan proses secara global, secara nasional. Secara emosional, secara kultur, secara keadaan, ini akan terus irisan bergesekannya itu akan semakin kencang gitu. Ya mungkin kalau pemilu langsung kemarin karena mata orang banyak tertuju, misalnya mohon maaf kayak misalnya Pak Ustadz Hanafi, Pak Asmin, ya fokus aja pada pileknya. Yang penting pilek gua aman. Kemudian untuk pilpres ya fokus pilpresnya. Tapi ketika dihadapkan kepada pilkada, melihat potensi daerahnya seperti apa gitu kan. Wah ini tendensinya juga akan. Artinya apakah kemungkinan itu nanti bisa jadi Pak Rudi sama Pak Ansar tidak jadi bertemu di gelanggang besar ya itu pilkada. Tadi kembali lagi pola kalau sempat kompromistis. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak terjadi ya. Tidak akan terjadi. Tapi harapan kita ini dari praksi rakyat Mas Agus. Ya. Kita menamakan diri sebagai praksi rakyat gitu kan. Artinya ya harapannya ayo dong legowo dengan keadaan yang ada gitu. Ya, hukum itu kan dia diciptakan untuk sama-sama dipatuhi. Ya kan? Volux superma fac extu. Jadi hukum tertinggi itu adalah kemakmuran rakyat. Jadi kalau misalnya diciptakan hukumnya tapi diakal-akali ataupun diseludupkan ataupun ditafsirkan dengan berbagai pertimbangan, di mana lagi kita berpijak gitu. Ya. Nah ini persoalan hari ini dalam masa 14 hari ke depan gitu. Ini kan dalam masa 14 hari ke depan kita baru bisa bicara nanti terjadi atau tidak terjadi, menang atau tidak menang setelah tanggal 29. Ya. Baru El Clasico jilid 2. Ya, betul. Nah, El Clasico jilid 2 di situ baru nanti kita melihat ya kan sejauh apa komitmen daripada para calon ini untuk bisa berkontribusi dengan daerahnya. Kalau misalnya dia berangkat dari fakta dan juga apa yang dibuat, silahkan. Itu memang kewajiban. Yang namanya pemimpin itu ketika diberikan mandat, ya kan, diberikan sebuah amanah, dia wajib menjadi pelayan rakyat. Wajib dia bisa memberikan sebuah tanggung jawab atas apa yang sudah diinginkan lewat proses tertentu. Jadi kalau misalnya dia tak melaksanakan amanah tersebut, ya zalim. Ya. Karena kalau ini ya ada di bukunya Machiavelli gitu tentang princess gitu. Jangan nanti yang terjadi kompromistis hari ini gitu kan. Dia bilang gini bahwa ada situasi keadaan perkumpulan para elit itu ya kan dengan memanfaatkan rakyat. Jadi adalah kapital, ada liberal dengan keuangannya, dengan keadaannya dia manfaatkan rakyat yang tujuannya apa? Ayo sama-sama kita saling membangun. Kita sama-sama saling bisa memberikan kontribusi yang baik. Nah ini kan nggak baik gitu. Saya malah melihat ada kegamangan bahwa El Clasico tidak akan terjadi malah di sini. Kalau misalnya itu tidak terjadi, berarti mungkin saya gimana? Mungkin Mas? Secara partially mungkin ada beberapa hal yang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Fadlan. Tetapi juga kita tidak boleh lupa bahwa negara kita berdiri itu di atas dasar kompromi. Oke. Bagaimana Indonesia lahir dan kemudian diproklamasikan itu adalah kompromi. Artinya dengan mengakomodir semua kepentingan. Gitu loh. Dan ini adalah menjadi salah satu basic fundamental buat kita ketika kemudian kita maju dalam kontestasi Pilpres khususnya dari Gerindra, kita punya komitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Dan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan itu dibutuhkan stabilitas ekonomi dan politik. Itu yang mungkin kita tidak boleh lupa. Bagaimana ketika di era Jokowi kemudian pembangunan ekonomi kita lebih baik. Kemudian juga indeks politik juga lebih baik. Nah, ini yang kemudian kita juga harus komitmen kita untuk bagaimana menjaga supaya kemudian ini juga bisa menjadi baik. Karena kalau kemudian kita kehilangan momentum ini, kita bisa jadi akan kembali kepada 10-20 tahun yang lalu. Dan ini menjadi tanggung jawab khususnya bagi kami, bagi Partai Gerindra untuk bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi
dan kehidupan politik berbangsa bernegara ini harus lebih baik dari saat ini. Jadi tidak boleh kita mundur ke belakang. Terlepas dari kemudian tadi dari pandangan dan pertimbangan dari sisi yang berbeda, kita paham. Tetapi tujuan berbangsa bernegara ini adalah menjadikan masyarakat lebih maju, adil dan sejahtera. Karena untuk menjadi bangsa yang maju, itu kita tidak bisa hanya melihat dari satu perspektif gitu loh. Nah, jadi saya mencoba menanggapi bahwa terlepas dari kompromi, kalau ujungnya adalah untuk kebaikan, untuk kemajuan bangsa, saya rasa itu juga harus diberikan ruang gitu loh. Tapi tolak ukurnya di mana, Mas? Misalnya ketika kompromi tetapi acuannya untuk kebaikan bangsa. Tolak ukurnya di mana? Maksudnya kan semua bisa berdalih seperti itu kan sebenarnya. Begini, kalau kita bicara indikator, ya kita bisa indikator-indikator yang bisa disampaikan ke publik. Contohnya pada hari ini, kita bisa melihat bagaimana Indonesia hadir di dunia internasional saat ini. Bagaimana Indonesia, kita lihat contoh pada saat COVID-19 ya melanda di Indonesia. Kita menjadi salah satu negara yang tidak terlalu terpengaruh. Meskipun banyak negara kemudian hancur perekonomian, tapi kita bisa survive. Itu menunjukkan bahwa bangsa kita lebih tahan, mempunyai daya tahan gitu loh. Mempunyai daya tahan secara ekonomi. Kemudian juga indikator yang lain, politik kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia sampai hari ini masih stabil, Pak. Ya. Coba kalau kita lihat saat ini, banyak beberapa negara rusuh, Pak, karena perbedaan pandangan politik. Tapi hari ini Indonesia masih baik-baik saja, gitu loh. Meskipun banyak sebagian orang sampaikan Indonesia tidak sedang baik-baik, tapi pada faktanya hari ini Indonesia masih ada dan masih berkembang gitu loh. Ya seperti kita lihat pertumbuhan ekonomi kita masih positif gitu loh. Ya, ya. Nah, jadi saya masih optimis dan saya masih berharap bahwa persoalan pilkada serentak ini tidak menjadi tidak menjadi suatu hal yang anti klimaks ya, tapi justru menjadi sebuah awal untuk kemudian Indonesia lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang gitu loh. Persoalan kemudian orang menyampaikan kekhawatiran, ya itu wajar dan itu saya rasa bisa kita pertimbangkan, tetapi tetap tidak mengesampingkan pada aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat. Saya rasa. Ya, rasanya El Clasico akan tetap terjadi. Tetap akan terjadi. Tetap akan terjadi ternyata. Satu Mas Agus. Silakan. Nah, merespon yang disampaikan oleh Kang Agus. Menyikapi situasi yang terjadi ini. Ya. Satu langkah manuver yang dilakukan oleh partai politik atas kejadian yang Anda akan berimplikasi panjang ke depannya. Ini hari ini partai politik yang ada ini, satu langkah dia gunakan langkah kuda, apakah maju, apakah mundur, akan berimplikasi panjang dan berdampak terhadap struktur kelembagaan di internal partai politik itu sendiri. Contohnya gimana? Nah, kalau misalnya tadi yang disampaikan, ini yang terjadi di Batam sendiri. Ketika Bang Ken? Satu hotel beda kamar ya? Satu kamar beda hotel. Di provinsi kita satu hotel, beda hotel. Di kota kita satu kamar. Nah, ini terjadi gitu kan. Ini kan langkah sebuah proses yang berdampak. Ini kesian teman-teman nih. Ya kan teman-teman di internal Nasdem sendiri nih bagaimana gitu. Mau bela Pak Am merupakan kewajiban. Mereka membela Pak Rudi keharusan. Jadi di Nasdem sendiri di kota sendiri, Bang Am mohon maaf di Gerindra kan. Karena kenapa? Yang berjalan ketua pemenangannya ketua DPW. Ya. Iya kan? Nah, begitu juga tadi Pak Asmin sudah sampaikan. Pak Aunur dia diupayakan dinasdemkan tapi masih kader Golkar. Ini kan persoalan manuver satu langkah ini kan menjadi pendidikan yang dikonsumsi di ruang publik. Ya, meskipun Pak Nurafik saya melihat itu Pak Nurafik bajunya ada yang lain juga tidak biru. Itu belum terjawab. Belum terjawab. Ini kan masalah mengkaderkan seseorang sesuai dengan momentum. Nah, itu saja mungkin. Jadi intinya bahwa proses yang terjadi hari ini di luar pemikiran banyak orang. Kalangan akademisi, pemerhati kebijakan, termasuk yang sudah sepuh nih orang-orang tua kami nih, Ustadz Hanafi, kemudian Pak Asmin, tak pernah terpikirkan. Makanya siapa ini mastermind yang menceritakan
keadaan-keadaan sehingga politik nasionalnya ya dikacau balau gitu. Jadi semua struktur DPP sampai dengan kota siap gerak, balik kanan gerak. Pokoknya berdiri siap gerak, balik kanan gerak. Udah jangan banyak tanya apa kita, pokoknya berbaris saja. Ini yang menjadi persoalan ini Kang Agus. Itu aja dari saya Pak Agus.